tiba-tiba dia minum air ketapang. Serius demi viral. Iya. Demi viral dia minum ketapang sama dicelupin roti. Gua ngeliat itu dan gua sampai pengen muntah itu. Dul, collab yuk. Seneng gua, Pak. Gua bukannya sombong, lu sombong lu, jual mahal, bukan gitu, cuman gua malu, Pak. Kalau gua pribadi. Iya. Gua pribadi gua malu. Maksud gua, gua siapa? Masa gua nebeng-nebeng collab doang? Nah, gue mau nanya lu. Gue kan pas gue main lu lagi sama Becis kan. Bukan nama Becis. Gua sama Encis. Jadilah Becis. Lu di Becis. Oh iya. Lu di Becis, di sono kita ketemu banyak orang, Putra, Reja segala macam ya kan. Bang Sam. Banyak, Pak, banyak banget. Banyak banget kan? Banyak banget. Tapi gue tuh enjoy aja, enak-enak aja gitu. Gua tapi gue dengar dari satu orang kalau sebenarnya dunia cupang itu emang bener-bener kayak apa sih, kayak main sikut-sikutan gitu, Bang. Sebenarnya gini, Pak. Itu ada Bener gak sih? Bener. Jadi pertanyaan lu menarik. Jadi memang gue pernah bikin video mungkin beberapa minggu yang lalu. Udah gue ceritain. Yang namanya di dunia apapun ya, menurut gue di negara kita itu masih kurang jernih, Pak, otaknya. Maksud gue, bahkan Pak, nih gue cerita nih. Gue kan bikin konten ya apa adanya. Maksud gue yang ada di pikiran gue. Kalau gue nggak suka gue omongin. Kalau ada yang gue suka ya gue puji gitu kan. Masih ada gitu setitik dua titik yang nggak suka terhadap. Padahal gue ngapain sih, gue juga nggak jualan amat, Pak. Kalau lo lihat Instagram gue nggak jualan amat. Gue cuman ngasih unjuk cara gue ngerawat ikan begini. Ya gue ngasih unjuk ikan gue, pamerin. Dan kalau ada yang beli ya silakan, kalau nggak beli juga nggak apa-apa gitu. Dan gue nggak ibarat kata nggak, gue jualan nih, ayo beli. Enggak, ya kan. Cuman ada aja gitu. Nah, maksud gue poinnya adalah masih ada aja sifat iri gitu, Pak. Kalau gue ngeliatnya gitu ya. Iri apa kayak apa sih, kayak relasi yang buruk, ngerti maksud? Relasi yang buruk. Maksud gue kayak gini loh. Kayak contoh, kan banyak nih sekitar sini nih. Dulu pernah tuh gue ke Becis, ada namanya Bang Awang, ya kan? Rumah cupang. Rumah cupang. Dan gue lihat semenjak gue main di situ ya, Bang Awan yang selalu kencis dulu pertama-tama. Memang dulu sebelum main sama gue, main sama Bang Awan dulu. Tapi setahu gue ya. Iya, pokoknya pas gue ke situ, kenapa kayak lu nggak coba ke rumah Bang Awan, kok nggak ke rumah ke Dewa Gembel? Gitu. Maksud gue kan dengan cara seperti itu, lu kayak Iya, menjauh lah. Bukan menjauh, Cok. Ini loh, kayak relasi lu itu kayak jelek ya. Bukan jelek. Apa sih? Cukup gue doang yang jelek. Enggak, bukan gitu. Kayak apa? Poin lu apa sih? Kayak mempererat friendship lu, tuh, pertemanan lu. Terhadap para pemain cupang. Kalau menurut gue sih kayak gitu dulu, kayak maksud gue gini. Yang gue lakukan seperti apa gitu. Penilaian lu. Enggak, kayak lu nggak pernah kan ke rumah Bang Awan, lu? Gue pribadi nggak pernah. Ya, kenapa nggak pas waktu itu di Becis lu main ke rumah Bang Awan gitu, bikin konten yang benar-benar berdua sama Bang Awan? Bareng bertiga dong sama Encis. Mencis. Kalau berempat sama siapa? Ya mau Dewa Gembel. Oh ya, mau Dewa Gembel lah. Goblok. Nah, ibaratnya kayak gitu dulu. Kayak gini loh, kayak lu Becis main ke Bang Awan, main ke Dewa Gembel, main kemana tuh yang gede banget di Bojong? Iya. Bojong. Peternakan gua. Bukan Bojong tuh. Yang gede banget, coy. Oh, Beta University. Itu di mana? Di Jonggol. Iya, di Jonggol. Kenapa lu nggak kasih itu main, ngobrol? Mungkin dengan cara itu. Gua jawab dari sudut pandang gua ya, karena gua nggak tahu sudut pandang orang lain. Kalau sudut pandang gua gini. Pada waktu itu pertama kita di zona nyaman. Gua pribadi di zona nyaman. Dalam artian waktu itu gua masih bisa mandiri. Sampai sekarang juga gue mandiri sih sebenarnya. Gue dari awal main ikan itu nggak pernah, gue bukannya sombong merasa gue bisa sendiri ya. Cuman waktu gue main ikan itu, gue mencoba menuangkan ide-ide yang ada di kepala gue gitu. Gue nggak ibarat kata, kan kalau di media sosial tuh ada istilah pansos.
Ya kan? Yang kalau YouTube tuh collab gitu. Collab. Paling intinya pansos kan? Pansos. Iya, maksud gue. Seenggaknya pansos di penggemarnya dia gitu loh. Penggemarnya dia. Sebenarnya kan pansos itu kan kayak promotion aja, Pak. Contoh misalkan lu YouTube baru, gua YouTube udah punya 500.000 subscriber. Amin. Misalkan. Nah, gua cuman ngasih unjuk doang nih Denny nih. Nah, masalah penonton mau nonton Denny apa enggak? Pilihan penonton. Jadi sebenarnya yang nah itu namanya soft pansos ya. Tapi ada yang kayak Wilson dong lo. Kan dia ngata-ngatain Atta. Maksud gua Ameli itu ya? Bukan, ada Wilson. Tahu, gue Wilson tahu. Ya udah kayak gitu, maksud gua dia pansosnya dengan cara yang kurang baik. Iya, dia nggak ngomong ke Atta dulu, langsung aja katain Atta. Jadi maksud gua banyak hal, maksud gua dalam artian masalah yang lu tanyain tadi, yang tentang kenapa gua nggak main ke sono, kenapa gua nggak main ke sono. Itu kan sebenarnya banyak hal yang dipikirkan gua sama Encis waktu itu. Karena ya itu tadi gue bilang gengsi bukan? Ada gengsinya juga, ada gengsinya. Terus ada zona nyaman itu tadi. Ibarat kata gue udah cukup lah. Ya paham. Kan kalau orang yang minta collab gitu, bukannya gue menyinggung. Misalkan lu pengen collab sama gue nggak nyinggung lu collab nggak bagus gitu maksud gue. Tapi lu harus punya karakter dulu baru lu collab gitu. Menurut gue ya. Dan menurut gue sampai saat ini gue belum punya karakter yang lebih, Pak. Ya gue cuman bisa. Oh, maksudnya karakternya itu di lu, bukan yang orang minta collab. Di gue dong. Orang yang bukan, maksud gue yang minta collab. Gue kan minta collab nih. Misalkan gue minta collab sama lu, ya gue harus punya karakter. Kalau gue nggak punya karakter, terus gue minta collab sama lu, orang-orang gimana mau menyukai gue? Saat orang-orang nonton gue, ibaratnya gini. Iya, paham. Contoh gue minta collab sama lu nih. Lu subscribernya gede. Jadi video lu banyak pas pada saat banyak viewersnya pada saat lu collab sama yang orang doang, lu doang. Iya. Pas iya, gue udah misah dari lu, gue bikin video sendiri tanpa lu, yang nonton langsung shit gitu. Maksud gue nggak mau kayak gitu. Gue berdiri dulu. Bahkan kalau perlu gue yang diajakin. Dul, collab yuk. Seneng gue, Pak. Gue bukannya sombong, lu sombong lu, jual mahal, bukan gitu, cuman gue malu, Pak. Kalau gue pribadi, gue pribadi gue malu, maksud gue, gue siapa? Masa gue nebeng collab doang? Ibarat kata, Bang Awan, tolong dong gue mau collab nih, viewers gue dikit, malu gue, Pak. Iyalah, betul. Gue mendingan gue berusaha dulu, saat gue udah tinggi, ibarat kata nggak usah sama lah sama yang gue minta collab, tapi minimal ada sepadan lah. Nggak beda jauh ya. Misalkan beda jauh, cuman gue udah berkarakter dan udah ada followers yang setia gitu. Oh iya, oke. Saat udah ada followers yang setia, ibarat kata gue minta pun collab, gue nggak malu-maluin banget gitu. Oh, takut bikin malu yang kita minta collab gitu. Iya. Sebenarnya sih nggak ada masalah, maksud gue kayak waktu itu ada teman kita minta tolong sama artis. Artisnya sih nggak masalah, maksudnya artisnya ya udah nih, ini teman gue tolong bantuin nih tonton. Cuman saat orang-orang nonton kita kan malu aja gue. Gue siapa anjir? Misalkan contoh gue ditolongin sama siapa ya yang tinggi ya? Yang tinggi siapa sih di Indonesia? Yang tinggi. Irfan Hakim lah. Oh. Katakan Irfan Hakim. Iya. Tonton nih. Gue collab. Subscribernya banyak. Bukan yang tinggi dong. Ya, subscribernya banyak lah. Contoh Irfan Hakim, terus gue minta tolong nih, gue collab lah sama Irfan Hakim, terus Irfan Hakim baik nih sama gue nih. Nih ada bedul ya set, terus katakan gue waktu di Irfan Hakimnya banyak kan nonton, Pak. Terus orang-orang kan pada beralih tuh ke YouTube gue kan, pada nonton siapa sih bedul pas dilihat anjir busuk. Iya kan? Malu nggak lu? Bener. Tapi bukan selama ini lu itu sombong ya, maksudnya kayak. Bukan gue sombong, bukan guanya yang sombong. Malu gue. Lu malu gitu, kayak misalkan lu mau ke Bang Awan subscribernya fakta ya. Fakta 170 ribuan ya. Ya, itu subscribernya lebih banyak daripada lu. Jauh. Ketika lu minta collab sama dia, ada penggemarnya dia yang nonton pada saat lu collab. Iya. Lu buka penggemarnya buka.
konten-konten lu ternyata sampah, lu malu. Gua sampah gua. Gitu ya. Iya, malu, Pak. Iya. Makanya gua pribadi, gua nggak tahu pikiran orang ya. Gua sudut pandang gua pribadi, mendingan tar dulu lah. Gua mencoba naikin nilai gua dulu. Saat nilai gua udah ada lumayan, oke lah, gua ngajak collab siapa aja ya. Ya masa orang itu nggak mau sih? Orang gua bernilai kok. Oke. Jadi ibarat kata mutualisme, gua nggak jadi parasit. Kreativitas dulu lah gitu ya. Iya, gua coba berusaha dulu lah, naikin gua pribadi nih. Gitu. Oh, gitu. Itu sih. Tapi kalau misalkan tiba-tiba nih kayak misalkan Dewa Gembel ngajakin lu, Bang Dul, ayo dong kita collab. Ya gua mau. Kampret lu. Tadi lu bilang lu gak mau. Nah, maksud gua Lu yang minta, kalau lu yang minta nggak mau. malu. Iya, kalau gua diajakin ya gua mau, Pak. Contoh misalkan Deddy Corbuzier minta gua, pasti ada sesuatunya dong. Nggak mungkin gua tiba-tiba diajakin ke Deddy Corbuzier. Pasti dia ngelihat gua ada sesuatunya. Nah, sesuatunya itu yang bakal gua tanyain ke Deddy. Ngapain lu ajak gua? Iya. Biasanya kan Deddy suka nanyain ya ke gua tentang misalkan bukan gua, misalkan ke narasumbernya kan dia selalu nanyain terus adu kepintaran gitu kan. Tapi saat gua datang ke dia, mungkin yang gua tanya nih, lu ngapain ngadirin gua? Bang, lu ngeliat apa dari gua? Begituin. Iya, paham. Tapi kalau itu jatuhnya enggak ini guys, maksudnya kayak lu meng-underestimate diri lu sendiri gak sih? Oh, enggak ya? Justru gua malah memacu diri gua. Menurut gua ya. Karena gua kan harus naikin nilai gua dulu. Tapi kalau orang yang kita tuju tidak udah lu collab aja yuk, kita ini relationship kayak enggak, udah kita ya ngerti gua kita ya iya, hubungan aja nih kita nggak mikirin masalah itu bakal naik apa enggak pas segala macam, cuman buat senang-senang. Bukan senang-senang sih, kayak hubungan gitu. Iya, ngerti mempererat hubungan. Maksudnya gue juga bosen sih ya, gue merah kucing itu ya sendirian aja lu. Bukan sendirian, banyak coy yang pada berantem. Iya. Saling hujat, saling ini segala macam. Kayak contoh, orang nggak tahu kucing yang harganya puluhan juta, dia di grup saya ada duit 500.000, pengen nyari ini gini. Kan seharusnya admin yang punya grup itu nggak boleh nggak boleh ngejudge. Iya, nggak boleh ngejudge. Paham kan? Iya. Karena kan dia nggak tahu 500.000 itu modal buat kucing apa dulu. Nah, itu maksud lo? Nggak, maksudnya gini loh. Ngejudge apanya dulu nih? Ngejudge orang yang nggak punya duitnya? Enggak, kadang-kadang ngejudge gini dulu. Ya, yang bener aja mbak, kucing ini harganya tuh 20 juta. Mas mbak punya duit 500.000 gini-gini, langsung dulu banyak gitu. Saya juga mau dong nih, ada duit dah 550.000 gitu. Malah ngeledek tuh gue. Iya, gue ngerti keresahan lu. Jadi itu sebenarnya dia teralami juga di dunia ikan. Entah ikan apapun, Pak. Gue kan main di predator juga, main di ikan hias yang lain juga. Jadi banyak tuh Pak yang sebenarnya itu pemain pemula jatuhnya. Nah, pemain pemula kan. Nah, mereka itu kurang edukasi sebenarnya kan. Betul. Kurang edukasi, dan sebenarnya mereka mau mulai main. Cuman masalahnya dia nggak tahu. Dia harus ke arah mana. Nah, kalau gue pribadi, gue sebagai pemain yang udah lebih lama, gue menilai itu nggak mengejek dia, tapi gue coba ngasih unjuk dia gini. Gue biasanya kayak gitu-gitu gue private message, Pak. Banyak Pak di grup-grup itu kayak gitu ya. Kalau gue bukannya sosok baik ya, cuman kayak gitu gue private message, gue bilang, Mas, kayaknya ya pokoknya gue kasih unjuk lah. Contoh kayak ada beberapa hal kemarin tuh ribut-ribut masalah harga ikan dan segala macam. Itu awal mulanya dari pemain pemula gitu. Bahkan ada yang PHP segala macam, lo tahu. Nah, biasanya Palkor orang bilang palkor, kayak set tiba-tiba kabur. Sebenarnya itu dia nggak salah. Iya. Tapi salesnya yang lebih-lebihin cerita gitu. Betul. Harusnya biasa aja, Pak. Contoh lu datang nih, ada yang mau beli pasir, nawar nggak jadi. Ya udah, kenapa sih? Betul Itu sisi lainnya ya. Cuman sisi abu-abunya lah gitu ya. Abu-abunya maksud gua, apa sih? Hal lainnya adalah dia itu sebenarnya nggak tahu harga pasaran. Tahu. Yang perlu lakukan adalah lu kasih tahu, bukan lu ngomel-ngomel. Nah, itu dia. Masalahnya orang malah ngomel-ngomel duluan. Itu dia yang maksudnya kayak. Tahu nggak karena apa? Karena masalah finansial juga. Kalau itu sih nggak bisa bukan kiri lagi ya. Ya itu benar gini. Pasti. Kenapa yang itu ngomel-ngomel? Karena dia jualan susah.
Tahu. Kalau dia jualan nggak susah, dia nyantai aja, Pak. Hmm. Contoh misalkan ada yang nanya, "Ini GoPay gini-gini." Dia tinggal bilang, "Mbak, itu nggak dapet." Udah santai. Nggak terlalu diperumit. Iya, kalau orang jualannya nyantai mah nggak pakai sampai marah-marah lah, ngapain sih marah-marah? Ya lu nih, lu jualan nyantai nih misalkan nih. Lu pernah nggak marah? Enggak sih, jarang. Jarang kan? Kecuali ada orang gini loh. Jual beli misalkan ada obat kutu 1 mili. 1 mili. Obat Kutu. Obat kucing. kutu. 1 mili. Di botol yang ukuran 5 mili, kan agak gede. Oh, jadi iya. Ketika barang itu nyampe, gue dikasih bintang 1. Botolnya gede. Ini udah dipakai ya. Itu kan membuat pertanyaan kan ya? Iya. Tapi di saat itu gue nggak marah. Lo kasih unjuk. Gue kasih unjuk, Kak, itu botol ukuran 5 mili. Kalau misalkan itu diisi full, saya ditulis keterangannya bukan 1 mili. Iya. Tapi ada coy temen gue marah-marah. Ada beberapa hal. Marah-marah kayak Lu nggak ngerti apa gini. Lu ya, makanya kalau mau lu ukur aja sekalian gitu. Kayak gitu. Karena itu kan repacking jatuhnya kan. Enggak repacking kan. Lah kalau nggak repacking emang dari sononya? Emang dari sononya itu botol tuh yang botol 5 mili yang segini nih, 5 mili nih. Iya. Itu buatan manusia kan? Yang ngepack manusia kan? Ya gua bilang repacking boleh dong. Ya enggak lah. Pasti ada botol gedenya dong. Kenapa? Pasti ada botol gedenya dong. Kalau bot nih maksudnya gitu. Kayak beli parfum. Enggak, beda. Oh, beda. Kalau sesuatu yang dikeluarin dari pabriknya segitu, emang udah segitu. Flashback. Oh, flashback. Itu flashback. Oh. Obat kutu kimia, coy. Lu repack tangan lu. Gua nggak tahu. Bisa. Gua kan taunya obat ikan, nggak apa-apa kena tangan. Iya. Itu maksudnya kayak lu nih, balik lagi ke cupang ya. Kayak gua sekarang lu kayak misalkan gua tantang nih lu nih. Ya, gua tantang nih ya. Lu kayak bikin konten semata-mata konten lu itu bukan semata-mata sih, tujuannya itu konten-konten lu itu kayak mencari hubungan pertemanan lebih banyak di dunia cupang. Itu udah banyak yang nyari kayak gitu. Banyak. Makanya gue mau melakukan itu. Maksudnya nggak kayak pusing gue ya. Maksudnya kayak apa sih lu kok ngasih pada berantem gitu, mas gimana ya? Lu paham lah maksud gue lah dulu. Kayak iya. Lu pernah kan waktu itu? Hah? Lu pernah kan waktu itu? Sama dosen gue, coy. Nggak usah dibahas lah. Ya harus dibahas ini mah. Tapi maksud gue. Nah sekarang lu berani gak? Lu misalkan gini. Gue WA nih dia nih. Kita datang berdua ke sono. Bikin konten bareng. Bikin konten bareng. Oh, berani gue. Kalau dia mau berani gue. Kita jalan. Iya, cuman gue begini. Ini kan gue menerangkan, gue bukan klarifikasi. Seperti biasa gue bukan klarifikasi, cuman kalau klarifikasi sifatnya membenarkan diri sendiri. Cuman gue bilang gini. Yang namanya gue bikin konten itu kan opini, Pak. Contoh kayak gini nih, kita berdua ngobrol kan opini. Lu punya pandangan lain, gue punya pandangan lain. Dan kita obrolin. Kalau gue memang salahnya waktu itu gue cuma berdua sama Encis. Gue nggak coba nanya pandangan orang lain. Nah, menurut gue yang namanya opini itu bisa menilai apapun. Bisa melihat dari sisi freedom of speech. Asalkan kita nggak melukai fisik, karakter, dan lain-lain. Asal kalau kita yang kita komentarin adalah kontennya, contoh misalkan lu bikin konten, gua katain kontennya jelek, boleh dong? Iya. Boleh lah, bebas lah. Boleh. Ibarat kata lu bikin konten busuk ya, gua katain busuk, kenapa enggak? Ibarat kata lu bikin konten nyiksa ikan di plastik, gua komentarin, boleh dong? Betul. Nah, terus ada waktu itu pokoknya beberapa konten yang kayak misalkan ada beberapa hal menurut yang bikin konten mah nggak bodoh. Kayak misalkan kayak gini nih contoh nih. Tadi gue liput, terus gue tulis di depannya, modal 100 juta bisa mendapatkan 1000 juta sih, 1 miliar dengan berjualan pasir. Kan pembodohan, Pak, itu. Iya, betul. Film pembodohan. Betul. Boro-boro di kantong aja kagak ada. Iya, betul. Kalau gue cek pembodohan. Kayak gini-gini kan lu tinggal aja bertampilan bagus. Terus gue tanyain, "Pak, lu gimana jualan?" Ini kalau misalkan gue bikin konten bodoh ya. Gimana, Pak, lu penjualan pasir? Oh, bagus. Berapa, Pak, sebulan? Oh, gue bisa meraup untung 100 juta. Konten apa sih maksud gue? Betul. Menurut gue bisa jadi menurut orang lain itu jadi motivasi. Enaknya jualan pasir.
Sekarang kalau orang yang nonton pas ngelihat lu jualan pasir kayak gini, gue kasih unjuk lu enak, terus lu bisa punya uang 100 juta sebulan, orang pada berbondong-bondong Pak beli pasir. Iya betul. Nggak taunya jadi pemikiran lu pada saat itu tuh seperti itu. pada saat itu seperti itu. Jadi yang gua kasih unjuk adalah pendapat gua nih, gua ngasih unjuk konten ini nggak benar gitu. Karena Kontennya King Rostel. set goblok. Ya kita mah padanya aja dulu. Waktu itu Dewa Gembel. Oh itu pada situ Dewa Gembel. Yang uang 30 juta. Punya penghasilan 30 juta omset. Maksud gua cuma ngasih unjuk. Kalau emang bener ya udah gitu. Kalau emang dia bener dapat 30 juta ya udah, cuman nggak perlu lu tampilin itunya gitu, tapi tampilin sisi lainnya lah. Kenapa harus gini? Saat orang teriming-iming sama duit, orang memulainya itu akan dengan uang. Contoh nih kayak di depan ini gue ngomongin masalah lu bisa meraup untung 100 juta apa segala macam. Orang akan memulai bisnis itu dengan wah duit dulu nih. Tapi kan tadi gue enggak, gue memulainya dengan lu susah, lu gembel, lu capek, sampai sekarang. Tapi sampai sekarang tapi ada sisi lainnya gitu kan. Ada sisi positif lainnya. Mungkin orang akan referensi gitu lah Pak. Orang kan perlu referensi Pak. Kasihan tapi Pak. tadi itu lu mengaku ya kalau misalkan waktu itu lu salah bikin video itu ya, sampai kayak terjadi apa sih dulu sempat ketemuan juga ya? Gue enggak ketemuan. Siapa yang ketemuan? Enggak tahu lah. Pasti gue denger lu ketemuan Ncis, gitu. Ncis. Oh Ncis, waktu itu Ncis ketemuan gitu. Gini loh, kalau menurut gue dulu ya, untuk gue nggak ada hak juga sih ya. Ini konten-konten lu YouTube lu kan. Iya. Sebenarnya bebas kan. Jadi kayak lo bisa gak sih misalnya kayak besok nih, kayak gue bukan yang ngatur ya, kayak kayak gimana sih, kayak misalkan itu orang mau bikin video yang menurut lu nggak masuk akal, paham gak lu? Kayak yang lu bilang tadi. Ya bodo amat gitu. Harusnya tapi lu bodo amat gitu. Paham gak? Iya, gue ngerti. Terserah lah, namanya freedom of speech kayak terserah dia lah apa yang mau dilakukan. Iya sih. Lah, iya maksud gue gini. Sekarang gini Pak, masalahnya. Mereka bebas mau ngomong apa, tapi saat gue bebas ngomong apa kok disuruh diem gitu. Ngerti nggak maksud lu? Iya, ngerti. Saat lu bebas bikin konten apa, orientasi lu uang segala macam, terus kenapa gua nggak boleh orientasi gua kesenangan dan segala macam? Tapi pada saat itu video lu nyindir gak sih maksudnya? Bukan nyindir lagi, terang-terangan. Terang-terangan dong. Walaupun gua nggak sebut namanya. Enggak dong, gua nggak bilang dong. Nggak sebut namanya kan udah tahu nih kita sebutin. Iya, tapi kan dulu kan juga dia tahu itu dia. Kalau gue sindir, dia nggak tahu dong itu dia. Iya bener. Enggak, maksudnya untuk next semua video ke depan kayak. Iya. Sebenarnya gue nggak. Tapi lu udah ngakuin kalau dulu salah ya, maksudnya kayak lu nggak nanya sama orang dulu kan tadi lu bilang. Iya. Menurut gue masalah gini Pak. Gimana? Contoh nih. Deddy Corbuzier waktu itu nggak suka sama Baim Wong. Terus si Deddy Corbuzier bilang, gue nggak suka sama ini. Dia ngomong langsung di ininya. Ya udah. Dan dia nggak perlu ngomong sama Baim Wong dong. Dia nggak suka sama Raffi Ahmad waktu itu bikin kontennya jelek, ya udah dia ngomong gua nggak suka. Maksud gua tuh di dunia media sosial ini, maksud gua ya, saat lu ngeluarin statement, semua orang berhak untuk komenin. Betul. Asalkan dia masih dalam hal yang dalam batasan-batasan lah. Betul. Kayak misalkan tiba-tiba ngatain anjing, nying, kucing, itu udah nggak layak. Bahkan banyak kan patokan-patokannya walaupun nggak jelas ya. Kayak apa sih undang-undang ITE itu kan nggak jelas juga kan. Ibaratnya kalau lu nggak suka, gue laporin ada media sosial, gue masuk Pak. Contoh misalkan gue bikin konten ngata-ngatain lu nih. Ya yang tadi nih Denny Gembel gitu. Denny Gembel ya. Terus gue tuntut. Lu tuntut. Ada di YouTube. Karena udah dipublikasikan. Iya, lu laporin nih YouTube ini. Karena gue bisa. Asal lu punya duit, lu bayar. Sayangnya gue gak punya duit, jadi itu gak bakal terjadi. Makanya gue tenang-tenang aja ngatain lo gembel. Maksud gue gitu loh. Iya. Ya, maksud gue bebas lah. Maksud gue bukannya bebas sebebas-bebasnya ya. Gue pun masih menakar omongan apa aja yang gue omongin. Gitu. Saat gue ngatain lu bodoh, asalkan gue punya argumennya lu bodoh, nggak masalah dong. Iya benar. Contoh misalkan gue ngatain lu bodoh gara-gara lu nyekek kucing. Lu harus terima dong, emang lu bodoh. Iya betul. Gue katain lu idiot lu, kayak kucing.
Masa lu marah-marah tiba-tiba terus Lucu. lu tiba-tiba Lucu iya lucu lah. Tiba-tiba lu bawa-bawa yang lain-lain. Sampai bawa-bawa masalah ekonomi, masalah keluarga. Wah, itu lebih parah justru. Iya, tahu paham gua. Nah, Lebay itu. ceritanya kalau sampai Iyalah. Ini gua bukannya mau yang penting gini maksud gua. Ini sebuah opini yang menyegarkan aja maksud gua dalam artian setiap orang sih berhak beropini. Asalkan lu masih ada dalam jalur batas-batasnya gitu. betul. Orang media sosial kan bebas, asalkan jangan terlalu bebas. Saat lu ngatain presiden ya nggak mungkin lah lu selamat. Iya dong. Tembak pala kau, pecah pala kau. Oh, iya. Gitu sih. Tapi kalau yang masa lalu sama yang lain-lain nih, lu kalau lu Kenapa jadi gua yang diinterview kampret? kena cari temen gitu tuh. Konten gua emang cari musuh ya. Konten gua emang cari musuh. Enggak, konten lu bukan cari musuh. Maksud gua kayak enggak cari musuh. Tapi jangan sampai ada satu konten lagi yang bener-bener bisa membuat Perpecahan. Perpecahan itu nggak enak, coy. Emang iya. Bener gak? Bener. Seharusnya lu misalkan gua kutu air gua habis, gua minta lu musuhan. Itu gua terjadi. Maksud gua terjadi dalam artian gua dibantuin nyari kutu air. Ya kan? Gua itu pas lepas sama Encis, kan gua nyari kutu air sendiri tuh. Awal-awal memang gua agak bingung. Terus pas gua kayak posting gitu lah, gua butuh kutu air. Itu terjadi Pak, teman-teman gua banyak yang bantuin. Nyari kutu air dan itu enak banget. Maksud gua tuh ya gua tetap bayar. Gua tetap jatuhnya beli. Cuman jatuhnya gua kayak nggak terlalu mikir gua harus bayar orang untuk nyariin dan gue jual lagi. Tapi gue tinggal kalau gue 20.000 dapat berapa taker nih segini, gue langsung bisa mikir tuh, oh bisa gue jual lagi nih. Nah maksud gue kayak gitu kan enak kan kalau kayak gitu. Emang kan? enak, cuman balik lagi maksud gue sebenarnya dari dulu gue nggak pernah Pak mau bikin konten cari permusuhan. Dulu itu konsepnya itu gue pengen ngasih opini gue aja nih, maksud gue. Lu pernah nonton gue yang di Beta Asian gak? Emang di-upload ya? Iya anjir. Di Beta Asian itu gue ngasih unjuk bahwa kenapa gue bikin YouTube itu karena keresahan. Keresahan gue, maksud gue dulu tuh main cupang sulit Pak, dalam artian setiap gue mau beda dengan sekarang. Setiap lu mau ngejual gitu? Bukan. Setiap gue mau melihara, gue nggak tahu cara meliharanya, gue nggak tahu cara ngebreednya, gue nggak tahu cara belinya, gue nggak tahu cara nyari ikan cupang yang bagus, gue nggak dapet ilmu sama sekali dari sekitaran pemain-pemain cupang yang lama. Itu nggak ada kayak sekarang publish YouTube, nggak ada Pak dulu. Dulu tuh cuman ada Dewe Gembel, Rumah Cupang, sama itu tuh yang paling gede dua tuh. Yang lu tahu. Sama ini Ozi Fauzi. Oji Fauzi yang di sini ya? Depok sini Depok. Oh bukan ya, kalau samping Panti Karya itu? Bukan. Bukan ya? Bukan. Itu yang di Caringin kesono lagi apa namanya, Meh? Caringin nembus sono. Gua orang Rengas Dengklok. Rengas Dengklok sih. Gua orang anti sosial, gua jarang. Kayak kampret. Nah, pokoknya yang gua tahu tuh 3 itu. Nah, mereka juga nggak terlalu banyak ngasih edukasi, cuman yang simpel-simpel lah kayak cara giniin kutu air, nggak terlalu detail juga gitu maksud gua. Tapi memang membantu. Waktu itu kayak Bang Awan tuh membantu, kayak dulu ngasih unjuk apa sih makanan itu tuh yang apa sih dari roti itu, roti dibusukin pakai vermipan. Terus jadi ada cacing-cacingnya gitu. Microworm. Iya tahu gua. Nah, Itu gua pertama ngeliat empan. Encis dulu pertama kali ngasih empannya pakai microworm. Yang kata Itu dari Bang Awan. Ilmunya dari Bang Awan. Gua nggak tahu Bang Awan dari mana ya. Nah, itu dulu tuh gua kesulitan itu. Bahkan kayak gua nanya ini ngerawatnya gimana? Tuh orang pada pelit, Pak. Kayak trik gimana sih cara nernak apa segala macam. Orang nggak pada ngebuka. Akhirnya gua bikin konten itu menjawab keresahan itu. Kayak gue tuh nyari cara sendiri gitu maksud gue. Gue waktu itu Amancis nyari gimana sih cara nernak ini biar supaya lebih efektif, lebih efisien. Waktu itu sampai ngasilin ikan yang bagus dari ikan yang jelek. Pernah waktu itu. Tapi itu hoki. Kejadian tapi hoki. Menurut gue hoki Pak. Maksud gue waktu itu tuh yang kasus Blue Rim itu kan coba lu lihat sekarang. Ikan pada gembel-gembel kan. Lu nggak lihat?
Ikan siapa nih? Becis. Oh, Sebelum gua pecah itu ikan gembel-gembel, Pak. kan gue bilang ya. Tapi emang gembel. Emang gembel ya. Tapi emang gembel dan diakuin semua orang. Mm-mm. Bahkan sempat ada yang ngehina gini. Pantas aja lu nggak maju-maju, ikan lu gembel-gembel gitu. Sempat ada yang ngehina Tapi gitu. situ patut itu lu marah? Gua nggak marah. Nggak marah. Emang gua nyadar itu gembel. Dan Sadar waktu itu sadar gua karena waktu itu sempat mati. Mati 8 lubukan gitu. Itu kenapa? Ya mati aja. Inbreed apa emang Crossbreed, air waktu itu, masalah air. Cuman maksud gua itu yang kita kurang prepare lah. Akhirnya sampai mati, ternakan terbengkalai dan segala macam. Akhirnya genetiknya tuh terputus gitu. Dan jadi busuk gitu ikannya. Tapi poinnya poinnya kenapa? Gue jadi dulu lanjut lah. Poinnya adalah gue kayak membuka aib gue sendiri anjir. Maksud gue poinnya adalah kalau kita nggak prepare terhadap ikan kita, ya jadinya begitu maksud gue. Gitu dan kualitasnya juga nggak bagus ya. Kualitasnya nggak bagus. Tadi ngomongin apa sih sebelumnya? Kayaknya bukan ngomongin itu deh. Ngomongin ini Pak, yang 3 orang itu, yang pemain YouTube itu. Oh iya. Akhirnya gue keresahan gue. Nah akhirnya mulai deh tuh, gue nggak tahu ya. Karena mungkin naik semua tuh yang 3 itu. Dulu ada juga orang Jawa tuh, siapa sih namanya lupa gue. Pokoknya ada orang Jawa bikin YouTube tentang ternak gitu juga. Lama-lama kayak menjamur tuh, kayak semua orang yang main ikan perlu main YouTube gitu kan. Karena memang tahu. Sebenarnya kalau gue pribadi gue belum ngerasain AdSense-nya. Tapi udah ada. AdSense sudah ada, cuman gue belum ngerasain. Dan sampai sekarang gue belum bisa juga cara nariknya. Sumpah gue narik duitnya gue nggak tahu caranya. Goblok ya. Bukan gue bilang lu goblok ya. Iya maksud gue emang gue nggak ngerti. Dan gue ya bodo amat, yang penting gue bisa ngupload doang. Dan dulu itu memang tujuan itu juga ada promosi gue jualan juga sebenarnya. Dan waktu itu beberapa ada yang endorse gitu kan. Cuman gue bodoh banget waktu itu. Di bawah 8.000 gue udah berani buka. Sebenarnya gue bukan buka endorsement, tapi karena teman-teman gue banyak yang berwirausaha juga, kayak nitipin gitu. Ini nitipin sepatu nih. Ini nitipin ini. Lu kan ada Abang Encis juga tuh nitipin obat ikan. Lu cupang endorse sepatu. Nah, kayak gitu-gitu. Tapi nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa, cuman maksud gue bodoh aja. Kayak gue ngejatuhin nilai moralnya tukang sepatu itu, Pak. Ya. Oh iya sih, yang maksudnya ngeliat dikit. Yang ngeliat dikit terus ini sepatu apaan sih nih? Iya, masa yang iklanin si Becis jelek banget. Iya kan? Iya, betul iya. Iya, coba yang iklanin Ronaldo. Gitu sih menurut gua. Itu juga banyak juga, Cuk. Ronaldo. Hah? Ya kok rambut gua gini, tuh. Tutup lagi ya. Goblok, udah dah. Lo ada lagi yang ditanyain karena ini kenapa jadi gua yang diinterview. Tai. Enggak, karena kan gua juga mau pengen bikin konten YouTube kan. Enggak mau. Apalagi mau gua ngomong. Enggak, tadi gua mau bikin konten YouTube kan. Maksud gua kayak bisa gak sih dulu kalau misalkan gua bikin konten YouTube di dunia kucing itu kayak menurut lu ya yang udah lama main YouTube? Enggak lama, baru setahun. Itu udah lama lah. Terus? Udah lama kan? Udah lama terus. Bisa gak sih kayak gua main YouTube kayak ngobrol-ngobrol asik Gini. tapi semata-mata kayak ngobrol seru aja tapi tetap yang dibahas tentang kucing, terus tanpa maksudnya kayak lu bikin ada YouTuber kucing bikin konten kucing yang semata-mata dia kayak gimana sih, kayak wah nih bohong nih, kayak gini bohong, tapi tetap kita biarin. Iya. Ibaratnya wah mungkin itu dia kayak begitu hanya untuk lu cuman ngasih side opinion lah ya. Sebenarnya gini, naikin sebenarnya gini. Kontennya dia gitu. Ini gua bercerita apa adanya. Jadi gini. Fakta bahwa semua orang melihat peluang dari YouTuber ini, Pak. Semua orang melihat apa sih, kayak enak nih cuman gini-gini doang. Cuman ibarat kita ngerekam lu dapat duit. Kasarannya gitu kan. Kalau lu viral akhirnya macam-macam, Pak. Lu kalau lihat ada beberapa pemain ikan juga yang tiba-tiba diminum air ketapang. Serius demi viral. Iya. Demi viral, dia minum ketapang
sama dicelupin roti. Gue ngeliat itu dan gue hampir pengen muntah itu. Tapi maksud gue gini, poinnya adalah lu bikin YouTube itu lu harus punya tujuan. Dalam artian lu nggak bisa bikin YouTube hanya untuk viral. Jatuhnya kayak si Indra Paleka. Kok Indra sih? Siapa sih namanya? Ferdian Paleka. Maksud gue, lu bikin YouTube itu lu punya karya apa? Maksud gue, lu menawarkan apa? Kalau lu bikin YouTube hanya untuk tadi motifnya beda, mau kekayaan lah, mau di endorse lah, lu nyari apalah segala macam, jatuhnya kan lu niatannya udah beda nih. Ya ini bukan nasihat sih, tapi coba dipikirin lagi. Maksud gua saat lu bikin itu tujuannya udah beda, akhirnya jadi kayak nyampah, Pak. Ada juga lu dikatain doang. Tapi kalau lu punya poin, tadi lu cerita, nah tadi kan lu cerita, lu sempat cerita kayak gue mau nyatuin pemain ini yang sering gontok-gontokan, itu kan ada tujuan baik. Menurut gue boleh dicoba dan bagus menurut gue, karena faktanya sekarang banyak yang itu negatif side itu tadi. Nah jangan sampai lu terjun ke negatif side itu. Iya sih. Jadi gue berharap kalau emang lu bikin, lu kasih, kalau masalah karakter kayaknya lu punya karakter lah. Apa tuh jelek? Yang jelek. Karena gini, orang terkenal itu ada dua. Kalau nggak ganteng banget, jelek banget. Makanya gue ini nggak terkenal. Karena lu? Karena nggak dua-duanya gue. Sedang-sedang aja gue coba lihat. Jelek enggak, ganteng enggak. Terlalu deh, ngomong apa terlalu deh. Makanya gue biasa-biasa aja. Dan gue nggak banyak dikenal orang. Enggak, kayak gini dulu yang gue bilang tadi. Apa tuh? Kayak kita tuh saat ini ada di tengah kondisi, kalau yang gue bilang hujatan itu lebih menjanjikan daripada kreativitas. Itu dia. Nah maksud gue, lu mau naikin kreativitas dibanding hujatan gitu kan? Jadi kayak bukan kreativitas juga sih, maksudnya emang susah sih ya. Susah, Pak. Karena coba, kita tuh dikit-dikit orang ngeliat ini langsung dihujat. Yang gue bilang tadi kucing, padahal cuma nanya, cuma mau nyari padahal bisa nggak? Kan di Bartender juga dia juga nanya kan, bisa nggak nih gue punya dana 500.000 dapat kucing ini? Kan nanya dia. Langsung dihujat. Viral lah tuh orang. Viral lah ya lu gitu aja tuh. Iya gue bilang. Gua misalkan lu ya dari sini, dulu gua WA. Dulu ada encis di sini. Ya goblok. berantem dulu gitu viral. Iya. Sebenarnya mau bikin viral mah gampang, Pak. Tapi lu harus lihat impact-nya lah. Itu dia. Kalau betul. Sebenarnya kalau viral impact-nya positif, lu akan di brand apa? Kayak contoh inilah. Siapa yang pemain ML? Mobile Legends cewek. Kimi Hime. Anjay. Itu positif, Pak. Itu positif. Tadi dulu lu harus. Dia gemuk apa ya sih? Dia gemuk apa gimana? Gemuk gede. Goblok. Nih maksud gua gini. Kimi Hime itu kenapa gue bilang positif? Karena dia menyenangkan para lelaki. Dengerin dulu, belum kelar. Oh my god, iya bener sih. Bener. Mengiyakan loh. Mengiyakan. Jadi maksud gue gini. Ini pandangan gue ya. Saat lu bikin negatif kayak si tadi Surya Paleka. Indra Paleka, Surya Paleka. Ferdian Paleka, dia bikin sesuatu hal yang menghina orang lain. Tapi yang dilakukan oleh Kimi Hime, dia nggak menghina siapa-siapa. Dia justru memuji dirinya sendiri. Tubuhnya dia bagus, dia solek, dia bersolek. Terus dia tampilin ke laki-laki hidung belang, hidung belang senang, sampai viewersnya gede loh Pak dia. Dan dia jadi kaya karena itu. Negatifnya di mana gue tanya? Di mana negatifnya? Paling ada sisi agamis aja yang melarang. Iya bener ya. Iya kan? Kita tuh nonton enak-enak aja ya. Enak-enak aja. Walaupun kita nggak terbawa nafsu, tapi nggak mungkin juga. Nggak mungkin gue nafsu. Tapi gitu maksud gue poinnya. Asalkan lu ngasih suatu hal yang positif, entah itu dimanapun dikit lah. Menurut gue jalan-jalan aja sih. Yang penting lu bikin karya lah. Jangan lu nggak bikin karya. Kalau si itu kan Kimi Hime dia bikin karya Pak. Main ML. Iya bener. Karya itu Pak. Lu nggak boleh menghina dia. Dia cakep lagi kan. Juga tuh gue salutin sih. Goyang dribble sampai ada sebutannya loh, goyang dribble. Iya kan? Ini bukannya kita otak mikir yang aneh-aneh, cuman maksud gua mesum sih. Bang mesum. Tapi maksud gua ada sisi positifnya. Ada sisi karyanya lah, nggak cuma nyampah.
Contoh kayak apa yang nyampe ya? Seenggaknya ada orang yang dirugikan dan ada orang yang Diuntungkan. Yang dirugikan adalah para wanita karena para wanita jadi terimage jelek. Bukan terimage jelek sih. Sebenarnya nggak semua para wanita begitu kan. Tapi udah nggak usah ngomongin itu lah, berat pembahasannya. Intinya ada sisi positifnya lah. Gitu. Kenapa sih kita kayak jadi manusia itu hidup selalu lihat dari sisi positif? Misalkan kita menilai kayak oh iya ada Ferdian Paleka salah, tapi kita nggak melihat kesalahannya dia aja. Kayak misalkan kita berpandangan, kita jangan selalu melihat ke hitamnya dia, paham nggak sih? Iya ngerti. Kayak oh ini Ferdian Paleka salah, oh iya oke salah, tapi udah stop. Lu jangan menghujat. Lu berpikiran bahwa oh iya mungkin itu semata-mata hanya untuk naikin konten-kontennya dia, viewersnya dia. Untuk urusan menghukum itu kita salahin aja yang berdua aja. Iya sih, cuman ya memang gini, di dunia di negara kita itu bully itu udah paling top lah pak. Iya kan? Iya betul. Bully, maksud gua saat gua ngehina lu, pasti orang-orang lebih demen bantuin gua ngehina lu dibanding bantuin. Iya dong. Walaupun misalkan sebenarnya gua sebenarnya gini, kalau Indra Paleka itu Ferdian Paleka itu nggak ada sisi positifnya sih. Nggak ada. Dikit banget, hampir dikit banget. Kayak misalkan dia sebenarnya mau ngejailin, malah ada yang kontennya ini pak, orang suruh buka puasa dikasih 2 juta. Negatif banget maksud gue itu. Gua tuh nonton Ferdian Paleka dari dulu. Seriusan? Serius. Dari zamannya dia itu bawa Jack Daniel. Ya nawar-nawar PSK. Jadi dia keliling sama biasa tuh kayak itu sama mobil, sama temen-temennya bawa mobil. Gue dari dulu gue bilang ini siapa sih? Tapi gue pernah ngabar pak. Kayak bodo amat lah. Kayak mungkin itu buat ininya dia gitu. Jadi gue nggak menghujat. Iya. Tapi gue baca komen-komennya dulu. Parahnya ya. Nora lu goblok, berasar bocah ini gini. Gue tahu pak. Gini. Aduh lu jangan gitu dong. Tunggu. Ada dalam suatu materi training, bukan training, materi marketing. Itu justru nampilin keburukan. Karena apa? Tadi gue bilang makanya, kalau orang mau terkenal tuh kalau nggak jelek sekalian, cakep sekalian. Betul. Karena saat kita ngasih konflik, contoh misalnya kita ngelemparin konflik nih, kaleng rombeng, orang bakal ngeliat nggak kita? Iya betul. Ngeliat. Nah, coba kalau kita pasarin, ini lihat gua, lihat gua, susah naik apa? Tapi kalau kita bikin keributan kayak breng, orang bakal ngeliat ke kita semua. Itu dia maksud gua. Sebenarnya dia nggak salah, dia ngikutin materi itu, maksud gua ngikutin ilmu itu gitu. Ilmu marketing, memang marketingnya negatif. Ada apa yang jual cupang, dia ngasih konflik dulu baru dijualan, bikin promo. Contoh, lu pura-pura ngatain gua di Instagram. Contoh gua posting ikan cupang terus lu katain, ikan cupang jelek gitu lu jual mahal. Ya kan? Habis itu gua posting, nih si Denny kampret, segera report dia. Bagi yang report dia, gua kasih promo ikan jelek ini dengan harga 20.000 tiap orang. Masing-masing hanya punya kesempatan satu orang 4 ikan. 20.000 kali 4 berapa? 80.000. Dia jual waktu itu misalkan karena banyak berbondong-bondong karena pengen promo itu. Promo itu kan promo kan? Promo sebenarnya promonya promo ngelempar konflik kan? Orang pada berbondong-bondong beli, satu orangnya 80.000 kali berapa ribu ikan. Untung nggak dia? Kaya ya. Dia modal berapa? Goceng beli di Parung. Oh dia beli. Misalkan. Dan tapi itu memang waktu itu begitu. Beli. Iya beli. Ini jadi kisah nyata. Kisah nyata. biar halusnya aja dipakai kata misalkan gitu. Iya. Halus. Jadi maksud gue gitu. Tapi jadi tetap aja sih. Itu salah nggak yang jualan? Enggak sih. Nggak salah. Dia jualan kok. Yang beli salah nggak? Nggak salah juga. Nggak salah, karena dia emang pengen beli. Yang salah ya kita yang menyalahkan dia. Menyalahkan dia. Dan gue waktu itu menyalahkan dia. Gue salah waktu itu. Lu dulu kenapa banyak salahnya sih, Dul? Bukan banyak salahnya. Gue waktu itu berpikir gini, Pak. Minum lu. Awas ya, lu.
Dan kameranya terbangin. Maksud gue berpikiran, gue waktu itu berpikiran perfeksionis. Maksud gue, kalau bisa jualan santai, kenapa lu apa sih goroh-goroh banget sih? Sebenarnya kan lu bisa. Maksud gue, apalagi lu udah terkenal ya, lu jualan ikan harga 40.000, 20.000 mau cepet pak. Followers lu misalkan 40.000 subscriber gitu. Wih lah cepet banget pak jualan ikan. Lu tinggal tampilin, ini gue pengen jual harga murah 80.000, padahal lu ngambilnya goceng. Lu jual 20.000, udah untung banyak. Lu nggak perlu bikin konflik. Tapi dia lebih suka bikin konflik karena naiknya lebih tinggi, lebih cepet. Jualnya lebih cepet, muternya lebih cepet. Nah, gitu tuh. maksud gue gitu. Nih kira-kira nih kita ngobrolnya panjang nggak nih, kalau kita bisa dibegal nih. Oh iya, lu pulang jauh juga dulu ya? Iya. Jam 10. Jam berapa? Anjir jam 10. Ini udah sejam. Udah kayak Deddy Corbuzier gue. Bahasannya apa panjang banget. Sekarang gue tutup ya. Oke, karena sudah malam, kita di endorse sama Good Day. Jadi Proplan juga. sama Proplan. Jangan lupa kalau kamu punya kucing, belilah Proplan. Belinya di mana, Sul? Di tukang yang ada proplannya. Apa tokonya? Toko yang ada proplannya pokoknya. Enggak disebutin. Nggak usah. Sian amat. Beli yang largis. Karena kalau nggak largis, kamu nggak laris. Nggak laris. Sian ini Bisul pengen kawin, beli ya. Udah capek.